Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita membahas tentang reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah suatu keajekan instrumen. Jadi instrumen itu dikatakan reliable jika dia itu bisa ajak dalam memberikan informasi nilai, informasi ukuran, informasi yang lainnya. Jadi kalau ini saya mengambil atau saya mengutip dari bukunya Budiono dalam metode penelitian yang dikeluarkan di tahun 2003, halamannya itu 65. Suatu instrumen yang disebut reliable apabila hasil pengukuran dengan instrumen tersebut adalah sama. Jadi dikatakan reliable itu hasil pengukurannya sama. Sama gimana maksudnya? Jika sekiranya pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang sama pada waktu yang berlainan, tetapi harus mempunyai kondisi yang sama. Seumpama gini, ada suatu instrumen tes. Instrumen tes diujikan pada si A. Si A hari ini mengerjakan dengan besok mengerjakan. Seharusnya nilai si A itu sama jika itu mempunyai kondisi yang sama. Di sini dalam artian bahwa ketika hari ini si A diberi tes dengan instrumen kita, nanti setelah itu dia tidak belajar sama sekali, tidak membaca buku sama sekali, tidak ingin tahu sama sekali. Besok ketika kita ujikan lagi, ya seharusnya mendapatkan nilai yang sama. Atau bisa saja dengan waktu yang sama, itu jika orangnya berbeda atau waktu yang berlainan. Jadi di sini sama kita ibaratkan sebuah timbangan. Timbangan itu dikatakan reliable jika dia bisa memberikan informasi. Contoh, untuk seumpama si A itu berat badannya 70, nanti ditimbang besoknya juga harus sama seperti sekarang, yaitu 70. Jika kondisinya mungkin hari ini makannya dengan aktivitasnya itu seimbang, sehingga tidak ada penambahan angka atau berat, mungkin saja dia dikatakan reliable jika si A dan si B dia sebenarnya mempunyai berat badan yang sama. Maka dengan timbangan itu, instrumen itu, dia harus mendapatkan atau menunjukkan angka yang sama. Uji reliabilitas angket bisa kita gunakan rumus alfa. Kenapa di sini saya menggunakan langsung? Saya informasikan bahwa dengan rumus alfa di sini dia itu rumus yang sangat fleksibel. Dia tidak mengharuskan kita skor kita itu 0 dan 1. Jadi rumus alfa ini bisa digunakan pada soal pilihan ganda boleh, soal isi boleh, angka juga boleh. Ini rumus alfanya. Tapi di sini harus hati-hati. Kalau kemarin itu yang N itu adalah banyaknya peserta tes, kalau di sini tidak. Jadi reliabilitas itu yang kita bahas adalah banyaknya soal, bukan lagi banyaknya peserta tes. Jadi banyak peserta tes itu digunakan untuk tingkat kesukaran maupun daya beda. Jadi ingat, N itu adalah banyaknya butir soal N. Kemudian SI kuadrat yaitu variansi butir ke I. I-nya itu adalah banyaknya soal 1, 2, 3, dan seterusnya. ST kuadrat adalah variansi skor total. Dikatakan reliable jika indeks daya reliabilitasnya itu dia lebih besar dari 0,7. Jadi dikatakan reliable kayak gitu. Jadi soal tes yang kita buat nanti harus reliabilitasnya di atas 0,7. Itu bisa dipakai. Langkah-langkah uji reliabilitas itu sebenarnya sangat panjang sekali. Yaitu yang pertama adalah menentukan tingkat kesukaran, daya beda atau konsistensi internal. Jadi kalau di sini tingkat kesukaran dan daya beda bisa kita atau sudah kita lakukan kemarin, yaitu bagaimana kita menentukan tingkat kesukaran, daya beda, ada beberapa rumus itu
Nah, nanti yang kita gunakan di sini adalah daya beda rumus yang kedua atau korelasi produk momennya. Bedanya apa di sini Kak? Ada konsistensi internal. Jadi di sini sebenarnya ketika uji reliabilitas kan bisa pakai instrumen kita kan, bisa soal, bisa angket. Ketika kita menggunakan soal, maka yang kita butuhkan adalah tingkat kesukaran dan daya beda. Tetapi ketika yang kita buat instrumennya adalah angket, maka yang diperlukan hanyalah konsistensi internal saja. Jadi konsistensi internal di sini dia melihat tidak berapa sukarnya soal kita, tetapi seberapa konsisten soal yang kita buat itu untuk menilai karakter siswa. Kemudian kalau semua sudah dihitung, ditentukan, maka menghapus atau tidak dianggap jika soal yang mempunyai tingkat kesukaran atau daya beda konsistensi internal yang tidak baik. Jadi setelah didapat mana yang baik, mana yang ideal, jika ada yang tidak baik, maka harus kita hapus atau tidak dianggap. Kemudian kita melakukan uji apa. Kayak gitu. Jadi nanti langkah-langkahnya sebenarnya kita harus memulai dari pembelajaran kita yang awal dulu. Bagaimana tingkat kesukarannya, bagaimana daya bedanya, bagaimana konsistensi internalnya jika kita menggunakan angket. Kemudian jika ada yang tidak baik, maka soal itu harus kita hapus atau kita revisi. Ketika kita revisi, maka konsekuensinya kita harus uji cobakan lagi, kita analisis lagi. Sebenarnya dalam reliabilitas itu banyak sekali uji yang bisa kita gunakan, tetapi nanti yang paling enak adalah uji alfa dengan KL20. Kita coba definisikan masing-masing atau kita beri contoh masing-masing uji reliabilitas. Di sini ada Spearman-Brown. Teknik ini dikenal dengan teknik belah dua sebab menentukan koefisien reliabilitasnya kita harus membagi menjadi dua bagian yang sebanding. Kalau yang reliabilitas itu nomor butir soal, maka pembagiannya bukan yang pandai dengan yang tidak pandai seperti tingkat kesukaran, tidak, tetapi bisa saja nomor genap, nomor ganjil, nomor apa dengan nomor apa. Yang penting memenuhi syarat ini. Syarat yang pertama adalah dua belahan diciptakan harus paralel. Paralel maksudnya adalah ratanya sama, skornya sama, variabilitasnya sama, bentuk distribusinya juga sama. Kemudian banyak yang butir soal harus genap. Kenapa harus genap? Dia harus dibagi menjadi dua. Ketika kita menemukan soal yang ganjil, maka kita harus menghilangkan lagi supaya bisa menjadi genap. Yang ketiga, instrumen harus homogen. Rumusnya kayak gini, tetapi nanti secara yang sekarang ini perkembangannya, teknik Spearman-Brown itu sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Syarat-syarat pada teknik ini sangat susah ditentukan, apalagi ketika kita mendapatkan dua bagian dengan rata skor yang sama, itu sangat susah sekali. Jadi teknik ini sudah tidak dipakai lagi. Kemudian ada teknik Flanagan. Dia menyederhanakan dari teknik Spearman-Brown, di mana syarat pertama tadi itu sangat susah dipenuhi. Syarat yang ini tadi, dua belahan itu yang harus paralel, ratanya sama, variabilitasnya harus sama, itu sangat susah dilakukan atau dicari. Maka Flanagan itu dia mencarinya dari variansi setiap belahan. Kemudian di situ juga ada kendala lagi. Disempurnakan oleh Rowland. Dia bertanggal pada dasar uji cobanya. Pada kali ini sudah hampir benar, tetapi ada kendala lagi ketika
Pengukuran dilakukan pada orang yang sama, waktunya yang berbeda. Jadi bisa saja dengan ketika orang yang sama, waktunya berbeda, ternyata hasilnya akan berbeda. Teknik Dulon di sini dia menitik beratkan pada variasi perbedaan skor antara dua belahan. Jadi perbedaan antara dua belahan itu. Kemudian yang keempat, KR20 dengan alfa. Nah, inilah yang dua uji ini yang sering digunakan. Cuma perbedaannya adalah ketika KR20 atau Koudry-Jackson ini, dia dalam pembelahannya itu menjadi dua dapat dilakukan dengan bermacam-macam ini sebagai sejarahnya. Kenapa kok ada Koudry-Jackson ini? Dari yang nomor 1, 2, 3 tadi adalah dia menjadi atau ada pembelahan menjadi dua. Di sini kalau dibelah menjadi dua, maka muncul bermacam-macam cara yang bisa memperoleh hasil yang berbeda-beda. Karena itu KR20 dia tidak membelah menjadi dua. Jadi di sini ceritanya hampir sama dengan daya beda kemarin. Rumus 1 itu secara klasik dibagi menjadi beberapa bagian. Dia dipatahkan oleh korelasi produk momen. Yang cara yang kedua, dia sudah tidak lagi membedakan mana yang pandai mana yang tidak pandai. Di sini juga sama. Koudry-Jackson ini dia tidak membelah menjadi dua, melainkan memperhatikan banyaknya butir dan memperhatikan subjek yang menjawab benar. Jadi dia itu yang diperhatikan adalah banyaknya butir dengan subjek yang menjawab benar. Jadi KR20 ini mempunyai kelemahan supaya hanya dapat dipakai pada soal objektif. Kenapa? Yang diperhatikan adalah subjek yang menjawab benar. Sehingga muncullah rumus ini. Ada P, ada Q. P itu adalah tingkat kesukaran atau peluang siswa menjawab benar. Q, peluang untuk siswa menjawab yang salah. Kemudian alfa. Makanya tadi saya bilang alfa ini sangat fleksibel sekali. Saya utarakan lebih awal. Barangkali ketika saya utarakan di tengah, mungkin ada sebagian mahasiswa yang tidak bisa mengetahui hal itu. Jadi alfa di sini dia bisa dipakai pada soal pilihan ganda, bisa soal uraian boleh, soal angka juga boleh. Jadi dia itu lebih fleksibel. Di sini ada data. Jadi ada data uji coba yang bisa kita gunakan sebagai bagaimana cara mencari reliabilitas. Jadi nanti di dalam data ini untuk mencari reliabilitas yang kita perlukan ini tadi. Yang pertama menentukan tingkat kesukaran, daya beda, atau konsistensi internal. Jadi kita tentukan dulu tingkat kesukaran, daya bedanya. Ini kita sudah menentukan tingkat kesukarannya. Ini tingkat kesukaran. Kemudian daya bedanya sudah ditentukan semua. Nih. Jadi sudah ada semua. Tinggal kita lanjut ke langkah yang sebelumnya. Jadi di sini ada hal yang kita tidak usah menentukan lagi. Soalnya ini sudah dipraktekkan yang pertemuan-pertemuan yang kemarin. Jadi nanti yang digunakan daya beda adalah daya beda rumus yang kedua atau korelasi produk momennya. Kemudian yang nomor 2 ini untuk menghapus atau tidak dianggap soal ini mana-mana yang mempunyai tingkat kesukaran, daya beda, atau konsistensi internal yang tidak baik, maka kita perlu adanya kayak resume atau ringkasan dari data ini semua. Kita ambil sheet baru berupa resume analisis butir soal. Jadi kita buat resumenya. Jadi sebenarnya di dalam ini kita buat ringkasan. Nanti supaya enak, di sini saya buat view-nya itu saya freeze saja. Saya freeze supaya bisa mendapatkan ini.
Jadi nanti di sini ada uji validitas. Uji validitas itu sebenarnya di sini adalah yang mengurusi atau mengecek dia tim ahli. Jadi yang menentukan apakah soal kita itu valid atau tidak itu adalah tim ahlinya. Nah, berhubung di validitas ini atau validitas isi belum kita bahas, maka kita anggap di sini baik semua dulu. Jadi yang menentukan baik tidaknya adalah ahli. Jadi ketika kita membuat soal, sebelum kita uji cobakan seharusnya kita uji ke validator atau ke ahli untuk dicek manakah soal yang baik, manakah soal yang tidak baik. Ya, saya ulang lagi. Jadi ketika kita membuat soal itu harus kita mulai dari draft. Draft itu kita bawa ke ahlinya. Ketika kita membuat soal matematika ya kita bawa ke ahli matematika, bisa pakar atau mungkin guru yang sudah lama di bidang matematika untuk mengecek apakah soal kita itu baik atau tidak. Kalau yang tidak baik maka soal itu segera direvisi dan dikembalikan kepada validator lagi atau kepada siapa? Ahli atau pakar tadi. Kalau sudah direvisi, soal-soal yang baik-baiklah yang kita gunakan untuk uji coba. Setelah itu maka kita barulah bisa menentukan tingkat kesukaran daya beda. Nah, nanti kita rangkum di sini semua tingkat kesukarannya. Jadi kita ambil link saja tingkat kesukaran yang pertama, kita ke sheet tingkat kesukaran yaitu ini B11. Kemudian yang kedua adalah di C ini, cuma di sini B101. Yang kedua yaitu C101. Nah, di sini kan kita tidak mungkin mengeklik satu-satu sampai semua terisi. Kita bisa menggunakan kolom bantu. Di sini saya beri nama kolom bantu. Kolom bantu di sini tujuannya adalah mempermudah kita dalam menentukan ini. Di sini kalau kita perhatikan adalah yang berbeda adalah nama kolomnya. Ini B101. Kemudian bawahnya adalah C101. Ketika kita tarik ke bawah, maka yang berubah dia adalah barisnya. Kolomnya kan tetap, sehingga kita perlu adanya kolom bantu. Kolom bantu di sini bisa kita pakai dengan cara ini saya perbesar dulu saja biar kelihatan. Dengan cara yang depan kita tambahkan tanda petik dengan di belakangnya tanda seru. Nih, kemudian kita gabungkan dengan simbol dan kita pilih kolom bantunya B ini sebagai pengganti B. Jadi kolom bantu dia dimulai dari B, C, D, dan seterusnya. Dan kita delete B-nya, jadi B itu digantikan oleh ini. Dan itu untuk menggabungkan, B digantikan oleh kolom bantu. Jadi hasilnya adalah ini. Di sini kolom bantunya sampai dengan AE. Jadi mulai dari B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai dengan AE. Jadi di sini juga sama, B, C, D, E, F, G sampai dengan AE. Jadi sampai dengan AE. Nih, jadi kalau ketika kita tarik ke bawah, maka yang berubah adalah B, C, D, E. Jadi di sini 101, jangan lupa. Nih. Ketika kita tarik, sudah sesuai dengan yang tadi B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Semuanya sama. Untuk mendapatkan nilainya, nilai dari tingkat kesukaran kolom B111 atau
101 pada sel 101, maka kita bisa menggunakan perintah indirect, kita tutup kurungnya. Maka perintah indirect ini adalah mengambil nilai dari sebuah teks. Teksnya di sini sebagai acuan nama link. Jadi di bagian sini bisa kita tulis saja sampai ke bawah, dia bisa untuk mendapatkan angkanya. Jadi kita tidak perlu copy paste satu-satu atau kita linkkan. Jadi kalau langkah awalnya kan kita linkkan masing-masing di tingkat kesukaran kayak gini, kriterianya mudah. Kemudian yang kedua, tapi kalau sama satu-satu kayak gini kan memakan banyak waktu, sehingga kita perlu adanya kolom bantu. Kalau kita lihat di sini juga prinsipnya sama dengan TK atau tingkat kesukaran. Di sini tingkat kesukaran B103. Di sini juga sama C103, sehingga kita bisa menambahkan kolom bantu tadi dengan menambahkan perintah indirect, tambahkan tanda petik apostrof dulu. Di belakang tanda seru juga kita tambahkan petik lagi. Karakter P kita hapus, kita ganti dengan dan, kita pilih kolom bantunya P, kita tambah dengan simbol dan lagi. Setelah itu kita kurung tutup. Ini. Jadi di sini dia mengambil dari tingkat kesukaran mulai dari A, B, C, D, E sampai dengan AE. Itu kolom-kolomnya. Daya beda juga sama. Daya beda kita linkkan dulu sama dengan di daya beda. Yang pertama ini RxY. Yang kita gunakan adalah RxY, korelasi produk momennya. Nih. Yang kedua di daya beda C. Di sini juga sama. Daya beda B99, bawahnya adalah daya beda C99. Jadi yang berbeda adalah nama linknya saja. Kita tambahkan perintah indirect, kita tambah apostrofnya. Di belakang tanda seru juga sama. B kita ganti dengan karakter dan, kita pilih di kolom bantu, kasih karakter dan lagi. Kalau sudah, kita enter. Ini. Kriteria juga sama. Ini agak dipercepat saja. Di sini kan sama halnya. Di kriteria itu sama prinsipnya pada tingkat kesukaran, kriteria, daya beda itu sama prinsip dasarnya. Maka kita bisa langsung saja kita tambahkan indirect, kasih petik. Ini kalau sudah, kita bisa cek langkah kedua yang tadi, langkah kedua yang di bagian sini bisa kita tambahkan, yaitu menghapus atau tidak dianggap soal-soal yang mempunyai tingkat kesukaran, daya beda, konsistensi internal yang tidak baik. Jadi bisa kita tambahkan itu. Jadi di kesimpulan di situ kita cari mana-mana yang tidak baik.
berdasarkan data tadi adalah dia digunakan jika ketiga-tiganya harus memenuhi kriteria. Validitas harus baik, kriteria tingkat kesukaran harus ideal, daya beda harus baik. Salah satu yang tidak memenuhi maka harus kita hapus atau tidak dianggap atau tidak digunakan. Nah, di sini ketika kita gunakan kan ada jika validitas baik dan kriterianya mudah dan daya bedanya itu baik, maka kesimpulannya adalah dipakai. Dan berlaku sebaliknya. Sehingga di dalam logika di sini yang kita gunakan adalah dan dengan perangkai dan. Maka kita ambil if, kita tambahkan perangkainya adalah dan. Soalnya di sini di dalam logika atau kondisinya itu ada 3 macam pilihan dan itu harus terpenuhi semua. Ingat dalam logika matematika, ketika benar dan benar dan benar maka hasilnya adalah benar. Ketika salah satu tidak benar maka hasilnya adalah salah. Di sini juga sama prinsipnya. Jadi di sini yang pertama ini di sini harus baik. Jadi kita tulis, ingat baik itu ketika kata-kata harus dalam tanda petik. Di bagian sini ada keterangan logika 1, logika 2, dan seterusnya. Kita ambil koma. Logika yang kedua, kriteria yang di sini. Kriteria yang di sini harus sama kata-katanya dengan ideal. Ideal. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah ini. Di sini harus kata-katanya adalah baik. Jadi ini untuk logika atasnya, value jika benar atau jika terpenuhi semua. Jika benar, maka dipakai. Jika value jika salah atau tidak berlaku ini, maka kita bisa menuliskannya dibuang atau apa terserah. Jadi ini. Ini. Ada yang masih ingat kenapa kok di situ bisa langsung muncul fill merah dengan yang dipakai itu putih? Jadi ingat kembali yang pertemuan yang kemarin, yaitu penggunaan kondisional format. Atau di sini saya hilangkan dulu aja. Kondisional format, kita tambahkan aturan baru, di mana aturan baru itu yang kita lihat adalah selnya. Format only cell content. Kontennya sama di sini specific text. Ketika yang dibuang, maka saya fill menjadi merah. Fillnya menjadi merah. Jadi di sini yang merah-merah ini tidak digunakan. Jadi seumpama begini, ada yang di sini ada contohnya, ketika salah satu ada yang tidak baik atau tidak sesuai dengan kriteria, maka dia harus kita buang.
Jadi di sini kalau ada salah satu yang tidak berlaku kriterianya atau tidak baik, tidak ideal atau apa, maka harus dibuang. Ketika yang pertama itu baik, tingkat kesukaran ideal, dan yang beda baik, baru kita pakai. Di sini sudah ada resumenya. Jumlah soal yang digunakan adalah 17, yang dibuang adalah 13. Bagaimana kita menghitungnya? Kita masih ingat kemarin count ada beberapa macam, yang kita gunakan adalah count if. Count if di sini jika ada kriterianya. Ring kita ambil dari sini sampai yang atas. Ini ringnya, kita F4 saja, koma. Untuk kriterianya, kriteria yang kita hitung adalah seumpama di sini yang digunakan dengan kata dipakai. Jadi dengan kata yang dipakai, maka dia terhitung adalah 17. Yang dibuang dengan kata dibuang itu ada 13. Nah, di sini untuk reliabilitas soal kita bisa menggunakan 17 soal di sini. Jadi yang kita hitung reliabilitasnya tidak 30 soal tetapi hanya 17 soal. Nah, nanti kalau sama 17 soal ternyata dalam penskoran nanti ada kendala, kita bisa menyederhanakan menjadi 15 soal atau 10 soal. Kalau 20 boleh enggak? Tidak boleh, soalnya soal kita yang baik hanyalah ada 17 saja. Ketika kalian memaksakan harus ada 20 soal dalam soal tes atau instrumen kalian, maka harus kita ulangi langkah-langkah dari awal. Jadi mulai dari menyusun draft lagi, kita ajukan ke validator atau pakar. Kalau sudah divalidasi, sudah baik semua, kita uji cobakan lagi. Yang baik-baik itu kita bisa menambahkan ke soal yang digunakan. Jadi langkahnya harus kita awali dari pembuatan draft sampai kita hitung kayak gini lagi. Jadi nanti harus kita gunakan kayak gitu, mulai dari awal sampai menghitung ini semua. Nah, nanti untuk menghitung reliabilitasnya, sebenarnya yang paling bagus adalah berapa banyaknya soal yang kalian gunakan dalam soal tes. Itulah yang dipakai untuk mencari reliabilitas soal. Ketika kalian memakai 15, ya hitung saja 15. Ketika kalian memakai 10, ya kalian hitung reliabilitas dari 10 soal itu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi sesuai dengan yang kalian pakai. Soalnya dikatakan soal itu reliable atau reliabilitas itu harus sesuai dengan instrumen yang kita pakai. Tetapi pada dasarnya ketika kita belum bisa menentukan berapa banyaknya soal yang dipakai, kita bisa menghitung semua soal-soal yang dianggap baik atau yang bisa digunakan. Contohnya nanti kita cobakan ketika kita menghitungnya 17 soal atau 15 soal, bagaimana perubahannya. Kita tambahkan reliabilitas sheet-nya. Kita ambil dari tingkat kesukaran saja. Soalnya yang kita pakai adalah ini, angka-angkanya ini. Jadi dia sama. Kita copy, kita Ctrl A saja, kita copy, kita pastekan di reliabilitas. Kemudian kita hilangkan bagian ini, soalnya kita sudah tidak memerlukan ini lagi. Dia di tingkat kesukaran. Yang kita perlukan adalah rumus-rumus untuk menentukan rumus alfa dengan KR20-nya. Di bagian sini kita freeze saja biar lebih enak. Kita freeze pen, tujuannya yang atas biar masih terlihat terus. Kita bisa mengambil rumus dari sini. Ini rumus alfanya.
Saya kopikan ini. Ini. Di sini saya taruh di bawah saja biar supaya lebih enak. Ini dengan rumus yang satunya KR20-nya. Saya copy, saya pastekan di sampingnya sini. Kita paste spesial saja. Atau enggak, kita ambil datanya itu, saya copy, pastekan pakai insert equation. Nah, ini kita punya dua rumus ini. Tetapi sebelum kita terapkan rumus di situ, yang harus kita ingat adalah menghapus angka-angka yang tidak digunakan dari resume ini. Jadi mulai angka 1, 2, 3, 5 itu harus dibuang dulu. Jadi 1, 2, 3 kita membuangnya dari atas saja, dari kepala kolom atau nama kolom saja, langsung delete. 5 juga ya. Kemudian 5 di sini ada lagi 10, 11. Kita hilangkan 10, 11. Kemudian ada lagi 15, 17, 19, 21, 23. Jadi mulai 15, 17, 18, 21, 23. Untuk memilih beberapa kolom, maka CTRL kalian tekan. Ini kemudian delete, dia hilang. Kita tambahkan lagi. Ada 2728, kita hilangkan 2728. Ini delete. Kita cek dulu apakah benar banyaknya soal itu 17. Kita beri angka saja. Ini tepat ada 17 itu. Selama di sini kita tentukan rumus alfa dan pakai KR20. Saya gunakan ini saja. Saya tulis rumus alfa. Rumus alfa adalah yang diperlukan n-1. Ingat, n itu banyaknya butir soal itu sudah ada. Yang belum ada adalah variansinya. Saya tulis variansi tiap butir sama dengan variansi itu adalah rumusnya variansi dari ini sampai atas. Ini sampai skor totalnya kita hitung. Kemudian reliabilitas kita hati-hati dalam penggunaan kurung. Jadi yang kita gunakan adalah ini, saya perbesar dulu saja supaya lebih nyaman dilihat. Ini saya taruh di sini, taruh di bawahnya ini saja. Yang kita pakai adalah yang di bagian sini, sama dengan jumlah soalnya adalah 17 dibagi n-1, 16, dikalikan dengan 1 dikurangi jumlah SI kuadrat atau jumlah variansinya, jumlah sum variansi ke I.
kita blok sampai sini. Nih, dibagi dengan variansi total. Hasilnya adalah 0,9. Biar lebih kelihatan ini. Maka kriteria jika reliabilitasnya itu lebih dari sama dengan 0,7, maka reliable. Kemudian koma tidak reliable. Jadi dia itu reliable. Maaf tadi batuk. Kemudian saya gunakan untuk KL 20 nya KL 20. KL 20 yang kita butuhkan adalah P dan Q. P adalah banyaknya siswa menjawab benar. Berarti kita ambil sum, di sum kita tambahkan semua, dibagi dengan banyaknya peserta tes. Banyaknya 93. Nih. Q adalah komplement dari P, maka 1 min 0,7. Nih. Kita tarik ke kanan. Di sini saya turunkan lagi. Ini saya turunkan sedikit. Ini saya hapus saja, nggak masalah teman. Ini kita turunkan. Kemudian kita cari P kali Q. P kali Q. Maka P ini kita kalikan Q manual. Nih. Di sini R11-nya atau reliabilitasnya. Reliabilitas kita dapatkan sama N-1 17/16 dikalikan dengan ST kuadrat atau variansi skor total. Di sini sudah ada. Di bagian ini sudah ada variansi skor total. Dikurangi dengan jumlah sum dari P kali Q dibagi kurang tutup lagi dibagi dengan variansi totalnya. Hati-hati dalam penggunaan kurung, ini masih kurang. Di sini juga harusnya ada kurung tutup lagi. Nih, ada 0,99. Jadi pakai KR20 ataupun alfa sebenarnya selisihnya, perbedaannya itu sangat kecil sekali. Makanya boleh saja kalian menggunakan KR20, boleh saja menggunakan yang alfa. Ini. Jadi perbedaannya sangatlah tipis sekali. Nah, nanti seumpama tadi saya bilang perhitungan pada reliabilitas itu boleh saja kalian menggunakan sesuai soal yang dikehendaki atau boleh kalian hitung semuanya. Seumpama yang saya gunakan adalah reliabilitas dari 15 soal.
soal. Jadi yang kita hitung hanyalah 15 soal reliabilitasnya. Kita cek lagi. Kita cek salah satu saja. 15 per 14 kali dengan ini tadi 1 min 1 dikurangi sigma I. Sigmanya sum dari nomor 1 sampai dengan 15 ini. Sum dibagi dengan ST kuadrat. ST kuadrat masih tetap ini. Maka kesimpulannya adalah ketika dikurangi lagi 2, reliabilitasnya dia akan naik, sehingga ketika semuanya soal atau semua soal kita hitung dia reliable, kita membuat soal di bawahnya itu mungkin 15, 10 dan lain sebagainya, secara otomatis nilai reliabilitas dia akan naik walaupun hanya kecil. Sehingga di dalam penelitian boleh-boleh saja kita menggunakan atau menghitung data reliabilitas sesuai dengan yang bisa digunakan atau sesuai dengan instrumen tes. Tetapi kalau saya itu akan lebih condongnya ketika soal tesnya kalian nanti 15, maka reliabilitasnya juga dari 15 soal itu semua dalam rangkaian cara mencari reliabilitas. Memang untuk reliabilitasnya itu panjang sekali, kita harus mencari tingkat kesukaran, daya beda, meresum, kemudian menghitung reliabilitasnya. Ya, nanti selamat mencoba. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.